Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, doa di dalam istilah syara adalah talabun minal abdi li rabbih, permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, yakni Allah Azza wa Jalla. Setiap orang beriman diharuskan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun dia berada, dan apapun masalah yang dia hadapi, karena doa itu sebagai penyambung atau jembatan yang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta, penentu, pemberi sekaligus pengatur. Ketika seorang hamba berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan selalu hadir di dalam jiwanya. Sedangkan orang yang selalu menghadirkan Allah di dalam dirinya, maka bisa dipastikan ia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Selain itu, ketika seorang hamba merasakan di dalam hatinya bahwa semua makhluk itu lemah tak berdaya dan hanya Allah lah satu-satunya zat yang berkuasa, maka perasaan ini akan mendekatkan dirinya dari keimanan yang benar. Oleh karenanya, meminta pertolongan Allah dalam setiap urusan merupakan jalan paling utama untuk meraih kehidupan yang tentram sekaligus tenang. Karena orang yang melakukan itu akan selamanya mengingat bahwa Allah dengan segala kekuasaan dan kekuatannya pasti selalu menyertainya, sehingga timbullah ketentraman dan ketenangan di dalam dirinya. Saudaraku, di dalam berdoa, janganlah menjadikan tujuan doa tersebut agar kita mendapatkan ijabah dari Allah Azza wa Jalla, tetapi jadikanlah tujuan dari doa itu sendiri sebagai bukti tadarru atau kerendahan diri kita di hadapan Allah. Kebanyakan perkara yang mengundang murka Allah ialah ketika seseorang merasa cukup dengan upaya dan usahanya, merasa dirinya mampu tanpa ada peran Allah Azza wa Jalla, juga merasa bahwa segala sesuatu yang diraihnya adalah karena upayanya sendiri. Ketika datang suatu perkara di mana kita tidak mampu menyelesaikannya, maka disitulah kita kenal siapa diri ini. Sungguh ketidakmampuan tersebut membuat kita melirik bahwa di balik seluruh upaya kita ternyata ada suatu kekuatan yang tak dapat dilemahkan oleh kekuatan apapun dan siapapun. Berdoa dapat menyadarkan kita akan kelemahan diri di hadapan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa pun dapat menghapuskan dari dalam hatimu perasaan merasa cukup dengan upaya-upaya yang telah engkau lakukan. Pada saat engkau sadar bahwa engkau bukanlah siapa-siapa dan bukan pula apa-apa, juga menyadari bahwa engkau membutuhkan penolong yang bisa meraih tanganmu, juga saat engkau mau memfokuskan mata, telinga dan akalmu pada orang-orang di sekitarmu, maka engkau takkan menemukan selain Allah sebagai penolong. Maka inilah wujud penghambaan yang sebetulnya, dan inilah yang mesti harus tertanam di dalam setiap jiwa seorang muslim. Hadirin ahibbail kiram, ketika tujuanmu dalam berdoa agar keinginanmu terkabul, juga agar engkau bisa mendapatkan kebaikan duniamu, maka saat itu engkau sedang melupakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberimu kebaikan sebelum engkau wujud ke dunia ini, juga melupakan bahwa Allah telah memberikan anugerahnya ketika engkau ada di dalam perut ibumu, juga melupakan kebaikan bahwa Allah ketika engkau masih kecil telah memberikan segala anugerah
segala kebaikannya yang engkau perlukan. Tidakkah engkau berpikir bagaimanakah Allah merawatmu ketika engkau berada di dalam perut ibumu? Bagaimanakah cara Allah menjaga makananmu yang tidak bercampur dengan kotoran yang bertumpuk dalam perut ibumu, sehingga yang kau makan hanyalah makanan bersih yang membuatmu sehat selama berada di dalam perut ibumu. Bahkan ketika engkau lahir pun telah Allah persiapkan makananmu di dalam ASI. Bahkan lebih daripada itu, ketika engkau lapar, ASI itu bisa langsung engkau konsumsi tanpa harus dimatangkan oleh ibumu terlebih dahulu, sebagaimana ibumu mematangkan makananmu saat engkau besar kelak. Semua kebutuhanmu telah Allah persiapkan sebelum engkau lahir, lalu Allah berikan ketika engkau membutuhkannya. Sebelum lahir, apakah kita tahu apa yang kita butuhkan? Apakah kita tahu bahwa kita butuh ASI untuk dikonsumsi seorang bayi? Apakah kita tahu membutuhkan mata untuk melihat? Apakah kita tahu bahwa kita membutuhkan telinga untuk mendengar? Apakah kita tahu bahwa kita butuh tangan untuk meraih? Apakah kita tahu bahwa kita butuh kaki untuk berjalan? Apakah kita tahu bahwa kita butuh jantung untuk memompa darah dalam tubuh? Apakah kita tahu bahwa kita butuh ginjal untuk menyaring kotoran dalam darah? Bahkan apakah kita tahu bahwa kita membutuhkan paru-paru untuk bernafas? Tidak, sama sekali kita tidak tahu apapun yang kita butuhkan. Kita tidak tahu apapun yang kita perlukan. Namun Allah telah memberikannya sebelum kita mengetahui apa yang kita butuhkan. Sebelum kita menyadari apapun yang kita butuhkan, semua yang kita butuhkan telah Allah persiapkan dan kelak Allah berikan kepadamu di saat engkau membutuhkannya. Maka Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian semua menghitung betapa banyaknya nikmat Allah, maka la tuhsuha, kalian takkan pernah mampu untuk menghitung seluruh nikmat Allah tersebut. Maka Allah pun mengingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan kau dustakan? Jika Allah telah memberikan semua nikmat besar ini sebelum kita mengetahui apapun nikmat dan bagaimana mencari nikmat itu sendiri, dan ketika Allah telah menyediakan segala kebutuhan kita di alam ini sebelum kita memintanya, lalu apa sebetulnya peran dan tujuan dari setiap doa yang kita panjatkan ini? Jawabannya adalah tidak lain kecuali doa itu sendiri berperan dan bertujuan sebagai bukti khuduknya kita, bukti yang menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang tidak tertipu dengan upaya nyata yang dilakukan, dia akan menganggap bahwa semua upayanya takkan pernah memberikan dampak apapun bagi dirinya. Maka dia akan selalu berdoa dengan penuh kerendahan hati atau khudu, sehingga ia mengakui akan kelemahan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, sekaligus mengakui kekuasaan, kebesaran, kemahahebatan Allah atas dirinya. Saudaraku, jika kita berdoa lalu ada ijabah dari Allah atas doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah tersebut, maka anggap saja itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bonus tersebut jangan menjadi tujuan dari doa kita sendiri. Adanya sesuatu yang Allah berikan kepada kita sesuai harapan kita di dalam berdoa kita kepada Allah, itu adalah bonus dari Allah. Sementara tujuan kita berdoa adalah kita murni menunjukkan bahwa kita ini seorang hamba yang memiliki sifat khudu, merendahkan diri
di hadapan Allah Ta'ala tanpa kita minta pun, tanpa kita berdoa pun. Apa yang kita panjatkan dalam doa, semua kebaikan yang kita minta kepada Allah sebelum kita berdoa pun telah Allah berikan. Maka berdoa bertujuan untuk menunjukkan sifat khudu, bukan meminta ijabah dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menanamkan rasa khudu di dalam diri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.